Pak, tolonglah kerjasamanya. Dari tadi Bapak ngikutin saya, ke sana kemari, tapi nggak ada satupun tutut yang Bapak dapat. Padahal banyak loh ini. Vina menatap jengah pria yang sedari tadi mengekorinya. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya kesal, tapi pria itu juga tidak mau mengambil satupun keong sawah tersebut. Adril sendiri masih bersikukuh tidak mau mengambil binatang kecil tersebut. Ada yang pernah bilang kecil-kecil cabai rawit. Nah, ia takutnya binatang kecil itu ternyata berbahaya. Nanti dia gigit, Vina. Keong sawah mana bisa gigit, Pak, ucap Vina menahan rasa geram. Yang ada saya yang bakal gigit Bapak saking gemesnya. Jangan gitulah, Vina. Kita aja belum halal, loh. Kayaknya nggak sabaran banget kamu pengen gigit tubuh seksi saya. Vina melayangkan tatapan tajam pada Adril. Membuat pria yang ditatap hanya bisa terkekeh. Perlahan Adril mengangkat tangannya, lalu memperlihatkan jari telunjuk dan tengahnya bersamaan. Bermaksud mengajak damai wanita yang ada di depannya. Buruan itu ambil. Perintah Vina sembari menunjuk beberapa keong sawah. Adril merengek karena tidak mau menyentuh binatang menjijikkan tersebut. Apalagi melihat binatang bernama tutut tersebut dipenuhi lumut. Nggak mau, Vina. Ya udah, pergi. Perintah Vina dengan suara tegas. Adril berdecak kesal. Jahat banget sih kamu jadi calon istri. Gerutu pria itu. Habisi Bapak sih nyebelin banget. Saya ngajak Bapak ke sini supaya nyari pengalaman. Lagian tutut nggak bisa gigit kali, Pak. Balas Vina tak kalah kesalnya. Lagi-lagi Adril berdecak kesal, pemaksaan sekali calon istrinya ini, pikirnya. Ya udah, kalau kamu mau saya ikut ambil tutut-tutut itu, ada syaratnya, ucap Adril sembari tersenyum lebar. Apa? Adril tidak langsung menjawab. Pria itu mencondongkan wajahnya masih dengan senyum yang tidak luntur. Cium dulu dong. Pinta pria itu dengan manja. Vina melongo sebentar mendengar permintaan pria di depannya. Astaga, ia pikir minta apa, ternyata minta cium. Tapi, entah apa yang membuat Vina justru ingin melakukannya. Setelah melihat sekeliling dan ternyata sepi, wanita itu mendekatkan wajahnya ke arah wajah Adril. Kap. Adril diam sembari mengerjap-ngerjapkan matanya dengan lucu, hampir tidak menyangka jika wanita itu mau menuruti keinginannya. Sesuatu yang kenyal itu baru saja menyentuh permukaan pipinya. Ah, rasanya masih kurang. Kamu nyium aku? Tanya Adril masih dengan tatapan tidak percaya. Iya, sayang, jawab Vina dengan lembut. Ah, jadi baper deh. Adril sudah mulai senyum-senyum tidak jelas. Entah kenapa setiap mendengar kata sayang dari wanita itu, dirinya selalu saja merasa bahagia. Vina yang melihat tingkah Adril kembali terkekeh. Oh, astaga, menggemaskan sekali pria itu, pikirnya. Mending kamu berhenti aja manggil aku, Pak. Panggil, sayang, aja, ucap Adril memberi usulan. Pria itu bahkan mulai menghentak-hentakkan kakinya di dalam lumpur. Iya, sayang. Kembali Vina menunjukkan senyum tipisnya pada pria di hadapannya. Ah, tiba-tiba saja Adril berteriak. Membuat wanita di sampingnya sedikit terkejut. Kamu nggak bisa jangan senyum mulu. Kenapa gitu? Tanya Vina heran. Salahkah dirinya jika tersenyum, pikirnya. Kemanisan, entar kalau aku stroke gimana? Semulanya Vina terkekeh kala menyadari pria itu baru saja menggombal. Entah kenapa ia suka sekali dengan candaan seperti itu. Tapi, mendengar kata stroke, mendadak saja Vina jadi jengkel. Bukan stroke, Pak. Tapi, diabetes, koreksi wanita itu. Sementara Adril hanya terkekeh pelan saja. Vina, panggil Adril lagi kala wanita itu hendak berbalik. Apa? Tanya Vina sedikit malas. Ini sepi, loh. Terus. Lanjutin, yuk. Balas Adril sembari menarik turunkan alisnya. Namun, melihat wanita di depannya yang mengerutkan kening, buru-buru ia memperjelas ucapannya. Ciumannya. Bapak gila apa?
Adril berdecak kesal melihat reaksi wanita yang menjadi tunangannya itu. Cuma ciuman doang kok. Enggak. Balas Vina dengan tegas. Adril mendesah pelan. Ia semakin ingin segera mempersunting wanita itu agar jika ingin melakukan sesuatu tidak perlu izin dan mendapat penolakan seperti ini. Kap. Vina melotot merasakan sesuatu yang kenyal menyentuh pipinya. Ia langsung saja menatap ke arah Adril, menuntut jawaban dari pria itu. Kenapa? Cuma nyium doang, loh, balas Adril dengan tampang tidak bersalah. Ngapain nyium-nyium? Tanya Vina sedikit memekik. Ya terserah aku dong. Tadi kamu juga nyium aku, bela Adril. Tapi kan bapak yang minta, balas Vina kembali berdecak. Oh, iya. Adril langsung menepuk pelan keningnya. Ia lupa jika tadi dirinya lah yang meminta. Ya udah, kamu balas cium lagi aja biar adil, lanjut pria itu, kemudian menyodorkan pipi sebelah kanannya. Stres. Umpat Vina. Wanita itu langsung berbalik, kemudian berjalan kembali sembari mengambil beberapa keong sawah yang ia lihat. Adril terkekeh melihat reaksi sinis dari Vina. Pria itu akhirnya memilih melakukan hal yang sama. Dia matinya lebih dulu keong sawah yang ada di dekatnya. Sebenarnya ragu mengambilnya. Kan bisa saja ada banyak parasit yang melekat di tubuh keong tersebut, mengingat gaya hidupnya benar-benar kotor. Perlahan Adril mengulurkan tangannya. Baru saja hendak menyentuh keong tersebut, malah ia tarik kembali tangannya. Sungguh, sekarang perasaan gugup menghampiri dirinya. Kembali pria itu mengulurkan tangannya. Hap! Ditangkapnya satu binatang bernama tutut tersebut. Vina, dapat. Pekik Adril dengan suara yang amat nyaring. Vina terlonjak kaget. Wanita itu langsung mengelus dadanya lantaran sempat terkejut. Astaga, menyebalkan sekali pria itu, pikirnya. Menatap ke belakang, wanita itu hanya bisa melongo melihat satu keong sawah yang ada di tangan Adril. Satu saja sudah heboh, pikirnya. Nih, ucap Adril. Kemudian dengan bangganya melempar keong tersebut ke dalam ember. Kini ia merasa seperti superhero yang suka membantu saja. Cari banyak-banyak, perintah Vina. Siap, Ayang. Adril memberikan hormat pada wanita di depannya, kemudian lanjut mencari keong sawah. Adril terus mengambil keong sawah yang ia lihat. Kini sudah tidak ada lagi perasaan takut. Bahkan, pria itu tidak ragu sedikit pun mengambil keong yang sedang berkumpul di tempat yang sama. Astagfirullah, Vina. Adril langsung memekik, lalu berlari ke arah wanita yang berada cukup jauh dari tempatnya. Kenapa? Tanya Vina yang heran melihat raut wajah Adril yang terlihat seperti orang yang sedang ketakutan. Ada ular. Jawab Adril dengan panik. Hah? Di mana? Tanya Vina yang malah ikutan panik. Di sana. Antara takut dan penasaran, akhirnya Vina memilih menuju ke arah tempat Adril tadi. Jika ia mengabaikan ular tersebut, takutnya ular tersebut mematuk ayahnya jika pria itu ke sawah nantinya. Mana, Pak? Tanya Vina sembari menatap ke sekeliling. Adril tidak langsung menjawab. Pria itu menatap arah tempat di mana ia melihat ular tadi. Tapi, ternyata sudah tidak ada. Begitu melihat sekelilingnya, ia langsung melotot melihat kembali binatang melata tersebut. Itu, Vina. Ucap Adril dengan nyaring sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah ular yang ia lihat tadi. Vina menatap ke arah tunjuk Adril. Sedikit mengerutkan kening, namun setelahnya tersenyum tipis. Diambilnya sarung tangan yang ada di dalam kantong celananya, lalu memakainya. Wanita itu berjalan perlahan mendekat ke arah binatang tersebut. Hap! Allahu Akbar! Baf! Adril langsung memekik, setelahnya terjengkang ke belakang lantaran benar-benar terkejut kala wanita di depannya dengan santainya menangkap ular tersebut. Bapak ngapain? Tanya Vina menatap heran pria di depannya yang malah duduk di atas lumpur. Yang seharusnya nanya begitu saya. Kamu sebenarnya manusia apa sih? Kok berani banget nangkap ular? Ketus Adril sembari terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Seketika pecah tawa Vina.
Dengan santainya wanita itu melambai-lambaikan tangannya yang sedang memegang kepala binatang tersebut. Ini belut, Pak, balas Vina, setelah itu memasukkan binatang tersebut ke dalam ember. Belut, ulang Adriel. Iya, Bapak nggak pernah lihat belut. Tanya Vina yang mendapat gelengan dari Adriel. Tapi, sedetik kemudian pria itu malah mengangguk. Saya pernah lihatnya, tapi di media sosial. Kalau secara langsung belum pernah, jawab Adriel apa adanya. Jujur, ini memang pertama kalinya ia melihat belut secara langsung. Jangan bilang Bapak nggak pernah makan belut. Tebak Vina. Enggak lah. Sanggah Adriel cepat. Kalau belut saya sering makannya. Orang hampir di setiap restoran pasti ada menu belut, lanjut pria itu. Ia memang sering jika makan belut, kebetulan binatang tersebut memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Enak? Tanya Vina yang dibalas anggukan dari Adriel. Banget. Nah, ini nanti kita masak versi makanan desa, keke Vina. Tapi, itu kok belutnya kecil banget? Tanya Adriel heran. Karena yang besar itu cintaku padamu, jawab Vina sembari mengedipkan sebelah matanya. Idih. Vina kembali terkekeh. Wanita itu kemudian memilih kembali mencari keong sawah, lantaran keong yang mereka dapat masih bisa dibilang sedikit. Hingga setelah hampir 2 jam berada di sawah, akhirnya keong yang mereka dapatkan sudah setengah ember. Dirasa cukup, Vina langsung mengajak Adriel pulang. Vina, saya pulangnya gimana? Masa nggak pakai sendal? Protes Adriel. Ya kali saja berjalan sampai rumah tidak menggunakan sendal sama sekali. Vina tidak langsung menjawab, sepertinya tengah memikirkan solusi yang tepat. Jalan di kampungnya tidak terlalu baik, jadi kasihan sekali rasanya jika pria berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Kalau saya pinjamkan sendal saya, terus nasib saya gimana dong? Tanya Vina balik. Adriel ikut membenarkan. Semakin ia bingung bagaimana caranya pulang. Hingga tak lama kemudian muncul idenya. Gini aja, gimana kalau kamu pinjamkan saya sendal kamu, terus biar kamu saya gendong. Gimana? Tawar Adriel sembari menaik turunkan alisnya. Vina melebarkan kedua bola matanya. Bapak gila apa? Emang Bapak sanggup gendong saya sampai rumah? Jauh, loh. Vina terlihat sedikit ragu Adriel bisa sanggup menggendongnya sampai rumah. Masalahnya jaraknya tidak bisa dikatakan dekat. Adriel mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Sangguplah. Palingan kalau saya udah nggak sanggup, tinggal gantian aja. Gila Bapak. Saya mana sanggup gendong Bapak. Penuturan Vina yang langsung mengundang gelak tawa dari Adriel. Pria itu geleng-geleng kepala. Akhirnya Vina menyerahkan sendalnya pada Adriel. Meski sedikit kekecilan, tapi tetap Adriel paksakan. Saya naik, ya, Pak, ucap Vina meminta izin terlebih dahulu. Setelah mendapat anggukan dari Adriel, Vina langsung menaiki punggung pria itu. Keduanya kemudian segera pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Vina terus tersenyum. Pak, panggil wanita yang ada di atas gendongan Adriel. Apa, Kap? Alih-alih menjawab, wanita itu justru melayangkan kecupan di pipi sebelah kanan Adriel. Membuat Adriel langsung menghentikan langkahnya. Kamu kenapa nyium saya? Tanya Adriel. Pengen aja nyium calon suami aku, jawab Vina dengan santai. Oh, ayolah, jika begini, bukannya hendak membawa wanita itu pulang, ini Adriel malah ingin membawa wanita itu ke semak-semak saja, lalu mencium wajah wanita itu habis-habisan. Ah, kamu mah. Adriel berdecak manja. Membuat Vina terkekeh. Sayang, panggil Vina lagi. Apa, sayang? Tanya Adriel, kali ini tetap melangkahkan kakinya tanpa berhenti. Kamu sayang sama aku nggak? Pertanyaan random itu tiba-tiba saja keluar dari mulut Vina. Sayang dong, jawab Adriel dengan cepat. Sayangnya banyak nggak? Kedua kening Adriel saling bertaut. Sedikit tidak paham dengan pertanyaan wanita itu. Banyaklah. Banget malah. Sama aku juga, balas Vina dengan suara manjanya. Kap,
Lagi-lagi wanita itu melayangkan kecupan di pipi sebelah kiri Adril. Membuat senyum Adril kali ini benar-benar mengembang. Entar kalau kita udah nikah, cinta dan sayang kamu bakal berkurang nggak? Tanya Vina yang semakin menjadi-jadi. Adril terkekeh mendengar pertanyaan wanita yang tengah ia gendong tersebut. Lucu saja menurutnya. Apaan sih kamu? Ya jelaslah cinta aku bakal bertambah banyak kalau kita udah halal nanti. Jadi makin sayang deh, balas Vina lagi. Kap. Lagi dan lagi wanita itu kembali melayangkan kecupan di pipi Adril. Kali ini ia benar-benar puas menikmati pipi pria itu. Sementara Adril, pria itu terus terkekeh mendapat perlakuan seperti itu dari sang kekasih. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya keduanya sampai juga di rumah. Terpaksa Vina dan Adril berjalan ke arah belakang karena tidak mungkin masuk ke dalam rumah dalam keadaan kotor seperti sekarang. Keduanya langsung membersihkan tubuh di luar yang kebetulan selalu disediakan ayahnya segentong air. Vina, panggil Adril yang tengah menatap wanita di depannya sedang membersihkan badannya. Apa? Tanya wanita yang dipanggil tersebut tanpa menatap pria di depannya. Udah terlanjur basah nih. Maksudnya. Tak mendapat jawaban, Vina langsung mendonggak. Ia dapat melihat dengan jelas Adril yang tengah tersenyum mesum ke arahnya. Seketika ia tahu maksud pria itu. Oh, astaga, pria di depannya ini memang sangat sesat sekali. Terus kenapa kalau udah basah? Tanya Vina sembari menatap tajam pria di depannya. Adril semakin senyum-senyum tidak jelas. Lanjut, yuk. Biar makin basah. Plak. Saking gemesnya, Vina langsung memukul mulut pria itu. Heran, ini kenapa Adril mesumnya semakin menjadi-jadi. Ya. Sakit, ayang. Rengek Adril sembari berdecak kesal. Punya mulut itu bisa dijaga dikit nggak sih? Heran, mesum banget jadi cowok. Ketus Vina dengan napas memburu. Nggak bisa, jawab Adril dengan cepat. Soalnya kalau berada di dekat kamu, bawaannya basah mulu, lanjut pria itu dengan asal. Hingga tak berselang lama, malah terdengar kekehan dari mulutnya. Berbeda dengan pria itu, Vina justru melotot. Gila. Pria di depannya ini benar-benar sudah gila. Saya adukan perbuatan tidak senonoh bapak ini ke ayah saya, ancam Vina dengan ekspresi wajah serius. Nggak sadar diri banget. Kamu juga mesum jadi cewek. Tadi aja ngomong titit. Hayo. Saya adukan juga nanti. Seketika Vina terdiam. Kali ini kalah telak. Setelah memastikan tidak ada lumpur di tubuhnya dan juga sudah selesai membersihkan keong sawah yang mereka cari tadi, wanita itu segera masuk ke dalam rumah sembari menenteng ember tersebut tanpa memperdulikan Adril yang masih ada di luar. Vina bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sementara Adril masih di luar karena tidak ada kamar mandi lagi yang bisa ia gunakan. Setelah beberapa menit di dalam kamar mandi, akhirnya Vina selesai membersihkan tubuhnya dengan handuk yang melilit di tubuh dan rambutnya. Adril yang melihat wanita itu keluar dengan handuk, hanya bisa menganga. Sungguh pemandangan yang indah, batinnya. Apalagi handuk yang digunakan Vina berada di atas lutut. Sial. Umpat Adril yang mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Sekarang ia semakin ingin segera mempersunting wanita itu agar nanti tubuh wanita itu bisa menjadi miliknya seutuhnya. Bergegas Adril masuk ke dalam kamar mandi dengan celana yang mulai terasa sesak. Di dalam, pria itu tidak hanya membersihkan tubuh saja, melainkan menuntaskan hasratnya seorang diri. Silakan dimakan, ucap Vania dengan lembut, mempersilakan semua yang ada di meja makan untuk menyantap makan siang. Asyik, makan ayam. Vino terlihat amat girang melihat makanan yang terhidang. Apalagi jika bukan ayam, makanan yang sangat jarang bisa mereka nikmati. Tadi sebelum ibunya ke pasar, Vina memang menyuruh sang ibu untuk membeli ayam saja lantaran kasihan dengan adiknya yang pasti jarang sekali bisa makan enak. Tak jauh berbeda dengan Vino, Adril pun berbinar melihat makanan yang terhidang.
Sudah lama sekali dirinya tidak makan lalapan, pikirnya. Sambal yang terhidang pun terlihat sangat merah, membuatnya tidak sabar segera mencicipinya. Setelah berdoa, semua yang ada di meja makan tersebut langsung menyantap makanan mereka masing-masing. Adril sendiri, alih-alih mengambil potongan ayam, pria itu justru lebih dulu mengambil kacang panjang yang sudah direbus, kemudian mencocolnya ke sambal. Kedua mata pria itu membola begitu merasakan sambal tersebut yang terasa nikmat sekali. Apalagi rasa pedasnya tidak terlalu berlebihan, dan yang pastinya sangat segar sekali. Vina diam-diam tersenyum melihat Adril yang makan begitu lahap. Jika diingat-ingat, pria itu selalu lahap makan di rumahnya. Apapun makanan yang terhidang. Oh, iya, nak, kapan kamu rencananya mau ngelamar Vina? Tanya Arga di sela-sela aktivitas makan. Membuat Vina hampir saja tersedak. Secepatnya, iya. Pulang dari sini nanti Adril bakal kasih tahu ke orang tua tentang niat Adril yang mau ngelamar Vina, jawab Adril dengan mantap. Vina hanya diam saja, tapi tidak dengan hatinya. Dalam hati wanita itu memekik dengan keras lantaran merasa bahagia sekali karena sebentar lagi ia bisa menyandang status sebagai istri Adril. Apa kalian berdua sudah sama-sama yakin? Tanya pria paruh baya itu lagi. Kali ini Vina dan Adril kompak mengangguk. Adril yakin banget sama perasaan Adril, iya. Lagi pula umur Adril sekarang udah nggak bisa dibilang muda lagi. Umur Adril udah cukup untuk membangun rumah tangga. Maka dari itu Adril pengin membangun hubungan yang serius, bukan cuma buat senang-senang doang. Adril menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Memang seperti itu niatnya. Lagi pula ia yakin sekali jika Vina adalah pilihan yang terbaik. Vina juga gitu, iya. Vina sendiri belum pernah yang namanya merasakan cinta, palingan cuma sekadar suka doang. Dan Adril yang berhasil memberikan rasa itu. Jadi, Vina yakin banget kalau Adril adalah pilihan yang tepat, ucap Vina ikut menimpali. Arga mengangguk sembari tersenyum tipis. Meskipun ada sedikit keraguan dalam dirinya karena mengingat kekasih sang putri bukanlah orang yang selevel dengan mereka. Ia takutnya putri semata wayangnya itu akan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hanya karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tapi, mau bagaimana lagi, mungkin memang pria itu jodoh putrinya. Ayah tenang aja, Adril bakal terus mencintai dan juga memperlakukan Vina dengan baik. Adril tulus mencintai Vina tanpa memandang latar belakangnya, tutur Adril yang seakan tahu dengan apa yang ada di pikiran calon ayah mertuanya. Arga tersenyum tipis. Ayah percaya sama kamu. Saat tengah asyik menikmati makanan yang terhidang, tiba-tiba ponsel Adril yang kebetulan ada di atas kulkas berdering. Awalnya pria itu mengabaikannya begitu saja karena tahu tidak baik menerima panggilan ketika sedang makan bersama. Namun, ponselnya kembali berdering untuk kedua kalinya. Diangkat aja, nak, ucap Arga yang merasa sedikit terganggu dengan suara dering ponsel Adril. Adril tersenyum canggung. Setelah meminta izin, pria itu bangkit berdiri, kemudian mengambil ponselnya yang ada di atas kulkas. Kedua keningnya saling bertautan melihat nama sang asisten yang tertera di layar ponselnya. Tumben sekali pria itu menelponnya sampai beberapa kali, pikirnya. Karena tidak nyaman mengangkat telepon di depan keluarga Vina, Adril memilih melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Begitu sampai di teras, pria itu langsung mengangkat panggilan dari sang asisten yang kembali menghubunginya. Halo, Rio, kenapa? Tumben kamu sampai nelpon berkali-kali, ucap Adril begitu panggilan tersebut terhubung. Ada sedikit nada kesal dari suaranya barusan. Pak, perusahaan sekarang sedang bermasalah. Baru-baru ini perusahaan kita diteror, balas Rio di seberang sana tanpa meminta maaf dulu karena baru saja mengganggu waktu bosnya. Diteror. Ulang Adril. Diteror gimana? Lanjut pria itu yang mendadak saja heran. Bapak ingatkan dengan pertemuan kita yang akan dilakukan 1 bulan ke depan dengan salah satu pemilik perusahaan terbesar di Jepang, Pak Ahiro.
Tanya Rio. Iya, saya ingat. Bagaimana mungkin saya lupa, sementara pertemuan itu yang saya tunggu-tunggu. Kamu sendiri tahu kan kalau misalnya kita berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan mereka, akan banyak keuntungan yang kita dapat, karena beliau adalah salah satu pemilik perusahaan yang terkenal di Jepang. Memangnya kenapa? Tentu saja Adril ingat betul dengan pertemuan dirinya dengan salah satu pemilik perusahaan yang berada di bawah naungan Pak Ahiro. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Hampir tidak percaya perusahaan besar tersebut mau menjalin kerja sama dengan perusahaannya yang bisa dikatakan tidak seberapa jika dibandingkan dengan perusahaan milik dia. Tentu saja ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Selain banyak keuntungan yang didapatkan, tentu nama perusahaannya akan terkenal di negara lain, dan ia berharap sekali akan ada banyak perusahaan dari luar negeri yang mau menjalin kerja sama dengan perusahaannya. Semenjak Bapak nggak ada di kantor, seringkali kita mendapat teror. Ketika saya lagi kerja, tiba-tiba laptop saya error, dan yang muncul cuma tulisan berupa ancaman agar kita membatalkan kerjasama dengan perusahaan Pak Ahiro. Adril diam, hampir tidak percaya dengan penuturan sang asisten. Masalahnya, perusahaannya memiliki sistem keamanan yang cukup kuat. Orang IT di perusahaannya pun lulusan terbaik di Indonesia dan luar negeri. Selama ini pun tidak ada yang bisa menembus sistem keamanan. Bagaimana bisa? Lalu tugas tim IT apa? Tanya Adril dengan nada yang mulai tidak bersahabat. Baru juga ditinggal sebentar, perusahaannya sudah bermasalah saja. Saya sudah menyampaikannya pada ahli IT, Pak. Tapi, teror tersebut masih saja bermunculan. Bahkan, ahli IT di perusahaan kita selalu kehilangan jejak mereka. Sepertinya seseorang yang sedang meneror perusahaan kita bukan orang sembarangan. Adril diam. Namun, tak lama kemudian terdengar desahan pelan dari pria itu. Secepatnya saya akan kembali ke perusahaan, ucap Adril tegas. Tapi, Pak, bukan itu alasan utama saya menghubungi Bapak. Kembali kedua kening Adril saling bertaut. Apalagi yang hendak disampaikan asistennya itu, pikirnya. Apa ada masalah lain? Tebak Adril yang ternyata tepat sasaran. Iya, Pak. Kenapa lagi? Banyak perusahaan yang membatalkan kerjasama dan mengakhiri kontrak kerjasama secara sepihak, Pak. Hah? Kenapa? Tanpa sadar intonasi suara Adril sedikit naik. Tentu saja karena ia terkejut. Bagaimana tidak coba, asistennya sendiri mengatakan jika banyak perusahaan membatalkan dan mengakhiri kontrak kerja sama. Tentu saja itu sangat berdampak buruk bagi perusahaannya. Apa Bapak tidak membaca berita? Bukannya menjawab, Rio justru balik bertanya. Menerka-nerka, apakah berita tersebut belum sampai kepada bosnya? Berita? Berita apa? Adril yang pada dasarnya tidak pernah memeriksa segala email yang masuk ke dalam akunnya, tentu tidak tahu apa-apa. Selama tinggal di sini, fokusnya hanya pada keluarga Vina saja. Berita skandal Bapak sedang trending saat ini, tutur Rio di seberang sana dengan suara pelan. Skandal, ulang Adril. Kedua keningnya saling bertaut. Skandal apa coba, pikirnya. Iya, Pak. Skandal Bapak dengan salah satu selebriti sedang trending saat ini. Adril yang tak paham dengan maksud sang asisten, tanpa basa-basi langsung mematikan panggilan. Dengan cepat jari jemarinya berselancar di media sosial, mencari berita yang tengah trending saat ini. Benar saja. Begitu ia mengetik nama perusahaannya, muncul di urutan pertama judul berita, skandal perusahaan Investama Group dengan salah satu selebriti terkenal. Langsung saja Adril membuka berita tersebut. Pengusaha besar sekaligus pemilik perusahaan Investama Group diketahui terlibat skandal menjalin hubungan dengan salah satu selebriti. Pengusaha yang terkenal dengan sikap dermawannya itu dipergoki oleh salah satu staf hotel tengah masuk ke dalam kamar hotel yang sebelumnya diketahui lebih dulu dipesan oleh salah satu selebriti terkenal berinisial AV. Tidak hanya itu saja, mereka berdua juga pernah dipergoki pergi ke rumah sakit dan masuk ke dalam ruangan dokter kandungan secara bersamaan.
Diyakini, selebriti berinisial AV tersebut tengah mengandung anak pemilik perusahaan Investama Group. Adril membaca berita tersebut dengan teliti. Kedua matanya membola dengan sempurna. Apalagi begitu melihat foto di mana ada dirinya tengah berjalan di rumah sakit dengan seorang wanita cantik berambut lurus di sampingnya. Skandal. Vina yang sedari tadi berada di sana dan mendengar jelas ucapan Adril, langsung bertanya. Ada sedikit perasaan terkejut mendengar dengan jelas berita yang dibacakan oleh Adril. Skandal dengan selebriti. Vina, kak kamu udah lama di situ. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.